Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Putri Dinanti dari TPB 9 Prodi Teknik Biomedis dengan NIM 123430092. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 12 PKS dengan membuat program tentang pertandingan sepak bola. Nah, di sini diminta untuk memasukkan pertandingan yang keberapa dan keberapa dengan memasukkan tim home dan tim away-nya dan juga memasukkan skor home dan skor away-nya, skor tim away-nya. Lalu setelah kita memasukkan semuanya, itu bakal dibuat jadwalnya secara runtun. Setelah itu ada pula untuk bagaimana cara kita mengecek ke mengecek pertandingan keberapanya. Yang pertama, tentu kita harus seperti biasa ya, mendeklarasikan using namespace std ini supaya tidak mengulang std-nya. Lalu kita memasukkan integer n. Integer n ini adalah ada berapa pertandingan yang bakal kita masukkan gitu. Sebentar, diperbaiki terlebih dahulu. Berapa berapa pertandingan, jumlah pertandingan. Lalu kita memasukkan n-nya untuk jumlah pertandingan ini. Kemudian kenapa ya 4 ini, 4 yang bakal kita isi dengan tim home-nya, lalu tim away-nya, lalu skor untuk tim home dan skor away-nya itu kita deklarasikannya setelah memasukkan n, karena nilai n ini baru terbaca saat kita memasukkan nilai n di sini. Jadi kalau misalnya kita deklarasikannya sebelum memasukkan n-nya, dia nggak kebaca nilai n-nya, terutama untuk string. Nah, jadi setelah kita deklarasikan string untuk tim home, tim away, dan untuk skor tim home dan tim away-nya, kita memakai looping for untuk kita memasukkan tim home, tim away, dan skor-skornya dengan for, karena nanti misalnya kita pengen memasukkan 3 pertandingan, jadi kita nggak perlu membuat ini 3 kali gitu. Begitu pula kalau kita pengen jumlah pertandingannya itu lebih dari 3 atau berapa. Makanya kita menggunakan perulangan for jadi sampai nilai i ini kurang dari n dan nggak boleh sama dengan nilai n atau jumlah pertandingan yang kita mau. Lalu kita masukkan scene, yaitu tim home-nya, kemudian ada tim away-nya, lalu skor home-nya dan skor away-nya. Saat fungsi for ini selesai, nanti bakal berlanjut ke fungsi for yang kedua. Fungsi for yang kedua ini dia yang mengeluarkan jadwal runtunnya dengan data yang sudah kita masukkan di for yang pertama ini. Nah, sampai nilainya sama, sampai jumlah pertandingannya sama seperti yang di for pertama ini, karena nilai i-nya sama-sama menggunakan integer i dan nilai i-nya itu kurang dari n. Dengan nilai i itu dengan nilai awal i itu 0. Jadi sebenarnya misalnya kita n-nya 3. Nanti perulangan for ini bakal ngelakuin 3 kali karena nilai 0 ini bakal tetap terhitung kan. Jadi 0, 1, 2 itu ada 3 perbandingan seperti itu. Lalu ada kita menggunakan, setelah jadwal runtun itu kita menggunakan check. Jadi kayak kita bisa membuat pertandingan yang ini gimana, bisa pertandingannya seperti apa. Kita minta untuk ngecek pertandingan yang kedua atau yang ketiga seperti itu.
Nah, di sini kita menggunakan while, perulangan while. Kenapa kita nggak pakai perulangan for? Karena kalau perulangan for itu di mana kita punya batas, batas. Kita memakai integer i ini untuk menggunakan batasnya. Jadi kalau misalnya for itu, misal kita minta 5, berarti dengan syarat i kurang dari n, maka berhentinya bakal di i sama dengan 4 gitu. Sedangkan kalau while bakal terus berulang kalau misalnya uh, inputan yang kita masukkan itu y ini gitu. Jadi kalau misalnya kita memasukkan inputan selain y, maka program while ini bakal berhenti seperti itu. Nah, setelah itu seperti ini kita minta mau cek pertandingan lagi atau enggak gitu. Kalau misalnya jawabannya iya, maka bakal lanjut ke loop ini, perulangan ini. Nanti misalnya cek cek pertandingan kedua, maka bakal keluar pertandingan kedua seperti yang ada di for kedua ini gitu. Terus kenapa ini memakai T kurang dari 1? Karena T ini sama aja kayak uh, misal pertandingan ketiga gitu. Sedangkan kita di for kedua ini memulai I-nya dari 0 bukan dari 1 gitu. Makanya kita menyesuaikan dengan perulangan for yang kedua karena I-nya 0 gitu. Jadi misalnya kayak kita minta pertandingan keempat. Keempat di for perulangan kedua ini itu sama aja dengan I saat 3 begitu. Makanya di sini si alt-nya memakai T kurang dari 1. Sama dengan yang lainnya juga T kurang dari 1. Nah, kita juga pengen tanya juga kan ke pengguna programnya ini, dia mau cek lagi atau enggak. Jadi makanya kita ngeluarin si out lagi, cek lagi, terus si in-nya iye atau no. Atau mungkin uh, si in masukkan yang lainnya gitu. Pokoknya kalau si in-nya tetap ya, maka perulangan ini bakal diulang lagi. Tapi kalau misalnya jawabannya itu selain y, maka program ini bakal berhenti. Kita coba aja ya. Dengan data yang ada, jumlah data yang ada seperti yang di soal, jumlah pertandingannya ada 5. Masukkan tim home pertandingan ke 1. Ini seperti uh, yang ada, yang pertandingan UFC, pertandingan sepak bola akhir-akhir ini. Indonesia awalnya melawan Qatar. Tim home-nya itu Qatar. Indonesia berada di tim away. Saat itu Qatar dengan skor 2, Indonesia 0. Ini saat I sama dengan 0. I sama 0, 0 itu kurang dari 5 kan. Makanya dia tetap lanjut. Dengan dengan kita bisa menginput cover Indonesia 2.0 ini. Terus lanjut lagi, kan I++ berarti I yang sama dengan 0 tadi ditambah dengan 1. Nah, saat ini kondisinya 1 kurang dari 5. Apakah benar? Iya, makanya dilanjutkan masukkan tim home yang pertandingan kedua. Pertandingan keduanya itu Indonesia away-nya itu Australia. Dengan skor Indonesia itu 1, skor Australia itu 0. Nah, ini dengan I++ tadi, kembali lagi dia tadi kan 1 ditambah 1 jadi 2. Apakah 2 kurang dari 5? Iya, makanya bisa lanjut ke masukkan tim home pertandingan ketiga gitu. Tim home-nya ada Jordan dan tim away-nya ada Indonesia. Dengan skornya 1-4. Maka lanjut lagi karena saat ini tadi kan baru 2 I-nya. I-nya nambah lagi, 2 tambah 1 kan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Iya. Makanya dilanjutkan lagi ke masukkan tim home pertandingan ke
4. Pertandingan keempat itu Korea di home, Korea Selatan lawan Indonesia. Skor Korea sendiri itu kemarin penaltinya 10, dengan Indonesianya 11. Nah, di sini kan I-nya masih sama dengan 3 ya. Nah, karena I plus plus jadi 3 ditambah 1, 4. 4, apakah 4 masih kurang dari 5? Iya, makanya bisa lanjut lagi. Masukkan pertandingan kelima. Pertandingan kelima itu yang udah semifinal, Uzbekistan. Uzbekistan melawan Indonesia. Indonesia. Dengan skor Uzbekistan itu 2, Indonesia 0. Nah, di sini kan kondisinya I sama dengan 4. Kalau kita pencet enter, kita bakal bikin I yang 4 tadi nambah 1 lagi, jadi 5. Nah, apakah 5 kurang dari 5? Enggak kan? Karena enggak, seharusnya perulangan for yang pertama ini bakal berhenti dan bakal lanjut ke perulangan for yang kedua. Dan iya, di sini sudah kelihatan ini dari pertandingan ke-1 Qatar versus Indonesia dengan hasil akhir 2-0 itu sudah masuk ke perulangan for yang kedua, di mana sama seperti perulangan for yang pertama, kalau nilainya sudah tidak kurang dari nilai N atau N yang kita masukkan tadi 5, maka perulangan itu berhenti. Misalnya di pertandingan ke-1 ini I-nya sama dengan 0. 0-nya masih kurang dari 5 apa enggak? Iya, makanya bisa terbentuk pertandingan ke-1 Qatar versus Indonesia dengan hasil akhir 2-0. Terus I plus plus kan jadi 0 ditambah 1. Apakah 1 kurang dari 5? Iya, makanya bisa terbentuk pertandingan kedua yang ini. Lanjut lagi, 1 tadi ditambah 1 jadi 2. Apakah 2 kurang dari 5? Iya, makanya si out-nya pertandingan ketiga ini. Kemudian tadi 2 ditambah 1, 2 ditambah 1 kan 3. 3 itu kurang nggak dari 5? Iya, makanya si out-nya, maka keluar si out pertandingan keempat ini. Kemudian yang ini 3 ditambah 1 kan 4. 4 itu masih kurang dari 5 apa enggak? Iya, karena iya makanya keluar pertandingan kelima ini. Nah, 4 ditambah 1 kan 5. 5 itu kurang dari 5 atau enggak? Enggak kan? Makanya berhenti di pertandingan kelima ini. Di mana kenapa pertandingan kelima ini? Karena di sini tadi itu I plus 1. Nah, kembali lagi cek pertandingan. Kita coba jawab iya. Karena iya, kita masuk ke perulangan while. Perulangan while ini kita coba pertandingan kedua. Maka bakal keluar pertandingan kedua Indonesia versus Australia dengan hasil akhir 1-0. Apakah benar? Pertandingan kedua Indonesia versus Australia dengan hasil akhir 1-0. Setelah itu kita coba lagi, cek lagi, ya. Maka kita bisa menginput cek pertandingan keberapa lagi. Kita masukkan ke 5. Maka keluar pertandingan kelima, Uzbekistan versus Indonesia dengan hasil akhir 2-0. Seperti itu. Kalau misalnya kita masukkan N, di mana while tidak sama dengan Y gitu. Dengan inputan kita N, bukan Y. Maka programnya berhenti. Karena kita nggak menginput Y. Dengan kita menginput Y, maka perulangan while itu bakal berulang-ulang terus seperti itu. Kalau misalnya kita jawabnya selain Y, ya udah bakal berhenti seperti ini. Mungkin itu saja. Uh, mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan saya harap mungkin ini bisa membantu dan menjadi pelajaran bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.